action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 6. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nur Akila selaku moderator pertama. Dan saya Alisra Mutiara Mustika selaku moderator kedua. Jadi di sini kami akan membahas podcast mengenai apa, Tiara? Jadi tema kali ini kita akan bahas keanekaragaman hayati nih Akila di Pulau Sumatera. Pasti semuanya di sini nggak asing lagi kan dengan kata keanekaragaman hayati. Gimana menurut Akila? Udah pastilah Nggak asing lagi kan ya? asing lagi. Iya betul Kak. Jadi kami di sini mengundang 3 narasumber yang cantik-cantik tentunya ya. Yang pertama ada Suci Fitria sebagai narasumber pertama, narasumber kedua Nazwa Aulia, dan narasumber kita yang ketiga Ardila Nurmalasari. Ya, langsung saja nih ya Akila ya. Kita membahas apa sih itu keanekaragaman hayati Pulau Sumatera. Ada apa aja sih di Pulau Sumatera itu? Langsung saja kita sambut narasumber pertama untuk menjelaskannya. Bagaimana Suci? Oke, jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, juga sifat-sifatnya. Oke, terima kasih Kak Suci. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Kak Najwa ya. Gimana sih Kak Najwa menurut Kakak? Kalau menurut banyak pendapat ya, salah satunya ada dari pendapat dari Ensiklopedia Britannica, keragaman hayati yaitu variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Hal tersebut mencakup kehidupan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, hingga genetika di dalamnya juga terdapat proses ekologi dan ekosistem yang membentuk suatu lingkungan hidup. Oke, jadi kita udah dengar tadi dari ahli menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita mau dengar dari KBBI atau dari Indonesia sendiri bagaimana merepresentasikan keanekaragaman hayati. Selanjutnya langsung saja kita persilahkan ke Ardila sebagai narasumber ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal dengan KBBI, keanekaragaman hayati adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk yang diperlihatkan suatu daerah, mulai dari keanekaragaman genetika, jenis, hingga ekosistemnya. Jadi, keanekaragaman hayati mencakup berbagai variasi dalam kehidupan, termasuk keragaman spesies, genetika, dan lingkungan tempat mereka hidup. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin kaya dan seimbang ekosistem di suatu wilayah. Nah, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati merujuk pada variasi sumber daya alam, termasuk ekosistem, spesies, dan gen di suatu tempat. Oke, dari penjelasan tadi pasti Kak Tiara timbul kan pertanyaan-pertanyaan tentang keanekaragaman hayati? Iya nih, apalagi di Sumatera ya Akila ya. Iya Kak. Jadi selanjutnya mari kita dengarkan apa aja sih jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat banyak spesies flora dan faunanya. Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis yang menyimpan banyak keragaman hayatinya, seperti flora faunanya yang memiliki ciri khas masing-masing seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, Rafflesia arnoldi, dan Amorphophallus titanium. Keanekaragaman tersebut membentuk suatu ekosistem yang menjadi satu kesatuan. Ciri khas dari flora dan fauna Sumatera itu cukup unik tahu. Misalnya, gajah Sumatera yang memiliki ciri khas ukuran tubuh yang lebih kecil dan lebih berbulu dibandingkan dengan gajah lainnya. Harimau Sumatera memiliki ciri khas tubuh yang lebih kecil dibandingkan kerabat lainnya. Warna kulit harimau Sumatera juga lebih gelap dibanding jenis lainnya yang kulitnya berwarna antara kuning kemerahan sampai oranye tua. Pada bagian kulit terdapat garis loreng-loreng yang tampak lebih tipis daripada loreng jenis harimau lain. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki ciri khas tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak berbatang. Jadi, hanya ada bunganya saja dengan ukuran yang jumbo dari dalam tanah. Ukuran bunga ini
Jika sedang mekar, bisa berdiameter hingga 1 meter dengan beratnya bisa mencapai 11 kg. Bunga ini pertama kali ditemukan di Bengkulu Selatan. Amorphophallus tatinium memiliki ciri khas berbau bangkai dan bentuk bunga yang besar. Di Pulau Sumatera juga kaya akan berbagai jenis tradisional yang dimanfaatkan masyarakat. Oke, terima kasih Kak Suci dan Kak Najwa yang udah memberitahu apa saja keragaman hayati di Pulau Sumatera. Ternyata di Pulau Sumatera mempunyai hewan dan tumbuhan yang berciri khas yang unik, misalnya seperti gajah Sumatera yang berbeda dengan spesies gajah lainnya, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan. Dan tumbuhannya juga banyak seperti Rafflesia arnoldi dan Amorphophallus titanium yang memiliki ciri khas unik yang bervolume lebih besar bunganya. Namun, yang dapat kita lihat beberapa fauna dan flora tersebut terancam punah karena deforestasi atau pembukaan lahan sawit dan penebangan liar yang cukup besar mengakibatkan flora dan fauna di Pulau Sumatera terancam kehilangan habitatnya. Iya benar Akila. Deforestasi merupakan masalah terancamnya keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Namun di sisi lain masyarakat yang padat sehingga banyak pembukaan lahan untuk tempat pemukiman. Dan selanjutnya kita ingin tahu nih pendapat dari Kak Ardila sebagai narasumber ketiga tentang masalah tersebut. Gimana Kak Ardila? Terima kasih kepada moderator kedua yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab masalah tersebut. Memang, deforestasi merupakan masalah utama dari punahnya keberagaman hayati di Sumatera, di mana dikutip dari web Forestry Study Club UGM. Penyebab utama deforestasi di Indonesia banyak disebabkan oleh perkebunan sawit serta industri pulp dan kertas, di mana hutan primer yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri seluas hampir 1,6 juta hektar dan 1,5 juta hektar atau setara dengan suatu wilayah yang lebih besar dari Swiss. Sedangkan di Sumatera, perkebunan pulp dan paper diperkirakan mencapai 1,2 juta hektar hutan pada tahun 2000 sampai tahun 2010. Faktanya, kelapa sawit tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok tumbuhan berkayu karena bukan merupakan tumbuhan berkayu. Hutan alam mempunyai jenis tumbuhan yang berbeda-beda atau beragam. Selain merubah lanskap kawasan, perkebunan sawit membutuhkan banyak air untuk produksi tanaman, sedangkan air yang dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat juga banyak. Selain itu, kemampuannya terhadap kesuburan tanah dinilai kurang baik karena kelapa sawit tidak menghasilkan seresa atau kompost yang bisa memperbaiki tanah di bawahnya. Perubahan hutan alam menjadi perkebunan menyebabkan erosi dan sedimentasi semakin besar. Mengapa? Hutan alam yang memiliki tajuk tebal yang berfungsi sebagai penangkap air sehingga air tidak jatuh langsung ke permukaan tanah atau intersepsi menjadi hilang. Aliran permukaan yang dihasilkan dari hujan semakin besar dan berpotensi untuk menjadi erosi yang bisa membawa sedimentasi. Hutan taman industri dan perkebunan sawit memang sangatlah mendukung fungsi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, dari sisi fungsi ekologis, hutan taman industri dan perkebunan kelapa sawit tidaklah mendukung keanekaragaman hayati. Hilang satu persatu dari kawasan karena habitatnya telah dirusak. Hutan mengandung berbagai komponen biotik dan abiotik, oleh karena itu sangat memungkinkan untuk menunjang proses kehidupan hewan-hewan hidup di sana. Namun, ada upaya konservasi yang untuk melindungi hutan hujan tropis di Pulau Sumatera ini, misalnya Taman Nasional Gunung Leuser, dikutip dari Wikipedia. Taman Nasional Gunung Leuser atau disingkat dengan TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia dengan luas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdelinisasi TNGL meliputi wilayah Aceh Tenggara, Subu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdelineasi TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat.
Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Lauser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Wah, terima kasih banyak nih kepada Kak Ardila yang sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas mengenai beberapa luas hutan sekunder atau hutan hujan tropis di Pulau Sumatera yang diubah menjadi hutan primer atau hutan industri yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Namun di sisi lain pemerintahan setempat membuat konservasi untuk melindungi hutan hujan tropis dan satwa-satwa hidup di sana. Misalnya Taman Nasional Gunung Lauser yang terbentang antara wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Nah, ini yang terakhir nih, kita berikan kesempatan kepada narasumber pertama dan kedua, yaitu Kak Nazwa dan Kak Suci. Berikan pendapat Kakak bagaimana cara melestarikan atau menjaga keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera di era banyaknya deforestasi nih terhadap hutan sekunder atau hutan hujan tropis. Ya, baik. Kepada narasumber pertama yaitu Kak Suci, kami persilahkan. Oke, salah satu cara pencegahan deforestasi adalah melakukan upaya konservasi sumber daya alam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama ada penebangan dengan sistem tebang pilih. Tebang pilih adalah salah satu sistem silvikultur yang diterapkan di Indonesia. Metode tebang pilih dilakukan pada hutan-hutan alam tak seumur sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan. Sistem ini menjadi salah satu sarana utama dalam mewujudkan hutan dengan struktur yang sesuai dengan lingkungan dan terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sistem tebang pilih ini diharapkan mampu menjaga dalam keberlangsungan ekosistem hutan dan berfungsi dalam penyangga kehidupan. Pada metode tebang pilih juga melakukan penanaman kembali agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerugian. Yang kedua ada reboisasi dan penghijauan. Upaya reboisasi dan penghijauan yaitu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan melakukan penghijauan pada kawasan non-hutan, karena hutan yang mengalami gundul tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Strategi ini tertuang di dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dalam upaya mengurangi kehilangan hutan yaitu mengurangi tingkat deforestasi menjadi 310 hektar per tahun. Langkah yang dicanangkan dengan melakukan penanaman kembali dan pengkayaan di hutan-hutan produksi dengan 1,97 juta hektar. Cara yang dicoba termasuk luas ekosistem gambut yang telah terkoordinasi dan difasilitasi restorasi pada 7 provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran dengan mencapai target 300.000 hektarnya per tahun. Yang ketiga ada pembentukan REED+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation adalah sebuah pendekatan kepada konservasi lahan hutan. Metode yang diambil menggunakan skema keuangan dalam melakukan konservasi hutan yang menjadi usaha yang dapat memberikan keuntungan atau penghasilan dibandingkan melakukan penebangan hutan melalui pembayaran. Tujuan dari REED+ adalah dilakukannya penghitungan terhadap nilai karbon yang tersimpan di hutan. Upaya yang dilakukan berupa penawaran kepada negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi dalam rangka investasi di jalur rendah karbon. Sehingga negara-negara maju dapat bekerjasama dengan membayar negara berkembang untuk pengurangan angka kehilangan hutan di Indonesia, perkembangan lahan gambut, dan degradasi hutan. Yang keempat ada pengawasan hutan. Pengawasan hutan dilakukan untuk pengamanan aset hutan dalam mencegah serta mengendalikan terjadinya gangguan, kejahatan, maupun ancaman yang meliputi hutan yang ada di Indonesia. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dengan aparat yang berwenang ataupun dengan monitoring perkembangan menggunakan teknologi terbaru dan turut dalam mengawasi hutan melalui teknologi satelit. Teknologi satelit ini dapat meningkatkan transparansi pada rantai
pasokan perusahaan melalui program Forest Cover Analyzer is on the Forest and Global Forest Watch 2.0. Teknologi ini memungkinkan setiap orang dapat melihat kapan dan di mana perubahan wilayah hutan melalui internet. Pemerintah Indonesia juga berinisiatif melakukan pengawasan hutan di berbagai badan-badan pemerintahan. Masyarakat juga perlu memainkan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Misalnya, dengan kesadaran masyarakat melalui pendidikan tentang pentingnya keragaman hayati tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Melalui cara tersebut, masyarakat akan sadar betapa pentingnya hal itu dan dapat dipraktekkan di kehidupan mereka, yaitu tidak menebang hutan sembarangan untuk pemukiman dan penggantian dari hutan heterogen menjadi primer. Di sisi lain juga, pemerintah harus ikut adil dalam proses konferensi untuk menjaga keragaman hayati melalui dana untuk perawatan dan pangan hewan yang hampir terancam punah. Kita juga dapat mempromosikan keragaman hayati kita di samping keindahan alam Sumatera. Contoh hal tersebut dapat kita lihat di Provinsi NTT terkenal dengan fauna ciri khasnya yaitu komodo. Kita bisa memperkenalkan flora dan fauna khas kita, misalnya harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, orangutan, bunga rafflesia, arnoldi, dan Ampropalus titanium kepada para wisatawan. Dengan hal tersebut, dana dapat terkoordinasi untuk biaya perawatan dan makanan flora dan fauna tersebut. Oke, dari beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber 1 dan narasumber kedua tentang pentingnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, tentang pentingnya menjaga dan melestarikan keragaman hayati, dengan itu masyarakat tidak semena-mena dengan lingkungan sekitar. Nah, seperti kata pepatahnya Kila, Apa tuh Kak? sambil menyelam minum air. Wah, cocok banget dengan materi yang kita bahas kali ini kata pepatahnya. Iya dong. Oke, sebelum kita tutup podcastnya, aku punya pantun nih. Cakep. Belum. Popeye suka makan bayam, Cakep. tapi Popeye nggak suka durian. Lanjut. Ngakunya pencinta alam, kok kerjanya merusak hutan? Asik. Oke, ada pantun satu lagi nih Kila. Apa tuh Kak? Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Ya, baik. Sekian dari kami, moderator. Oke, kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.